Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Luftiani. Saya berasal dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Selamat datang pada mata kuliah Keperawatan Komunitas 1. Selamat bergabung dengan mahasiswa di kelas semester 5 ini. Dan saya berharap partisipasi dari kalian untuk mempelajari mata kuliah keperawatan komunitas di kelas ini, di mana mata kuliah ini akan mempelajari tentang konsep keperawatan dasar komunitas, masalah-masalah yang lazim pada keperawatan komunitas, dan bagaimana cara pencegahan masalah kesehatan yang berbasis pada keperawatan komunitas atau masyarakat. Untuk memulai pelajaran ini, kalian harus mempelajari dokumen rancangan pengajaran sebelum memasuki kelas. Selama pembelajaran, pelajari materi ajar yang telah disiapkan dan kerjakan evaluasi yang diperlukan supaya kalian dapat lulus dari mata kuliah ini. Buka forum diskusi yang telah disiapkan untuk membahas materi ajar bersama teman-teman di kelas, dan kalian akan juga dapat bertanya di dalam forum tersebut. Jika mengalami masalah, maka kalian dapat menanyakan hal-hal yang tidak dipahami oleh saya selaku dosen mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini. Baiklah, selamat belajar dan semoga sukses. Pada pertemuan pertama kita ini akan membahas tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Adapun materi yang nanti akan kita bahas adalah tentang pengertian keperawatan komunitas, tujuan keperawatan komunitas, sasaran kekuatan komunitas, falsafah keperawatan komunitas, prinsip etik, asumsi dasar, serta keyakinan dalam keperawatan komunitas. Berdasarkan pengertian dari komunitas itu sendiri, menurut WHO adalah suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan, serta rasa saling mengenal dan adanya interaksi antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Dan ada beberapa pendapat dari para ahli yang secara umum menyatakan bahwa komunitas itu merupakan suatu kesatuan dari sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah dan saling berinteraksi menurut adat istiadat tertentu dan mempunyai kesamaan satu dengan lainnya. Sedangkan pengertian dari keperawatan komunitas sendiri adalah pelayanan keperawatan profesional. Dikatakan pelayanan yang profesional dikarenakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada masyarakat akan dilakukan oleh orang-orang yang profesional yang telah melalui bidang pendidikan formilnya pada bidang keperawatan, yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Penekanan pada kelompok risiko tinggi ini difokuskan pada masyarakat yang berada pada kelompok risiko terhadap masalah kesehatan atau penyakit di lingkungan maupun di tempat tinggalnya. Nah, fokus pada pelayanan di keperawatan komunitas ini menitik beratkan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit serta pemeliharaan kesehatan. Diharapkan dalam pemeliharaan maupun perawatan yang diberikan kepada masyarakat harus menjamin keterjangkauan kesehatan yang dibutuhkan serta melibatkan klien, baik itu individu, keluarga, dan komunitas sebagai mitra dalam melaksanakan asuhan keperawatan melalui proses keperawatan yang dimulai dengan pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keperawatan. Tujuan keperawatan komunitas itu sendiri dapat
memberikan pelayanan keperawatan baik secara langsung kepada individu, keluarga, dan kelompok di masyarakat, kemudian melakukan perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan permasalahan kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan baik individu, keluarga, maupun kelompok. Sehingga diharapkan klien ataupun yang kita sebut pasien ataupun orang yang mengalami masalah kesehatan yang ada di masyarakat mampu mengidentifikasi ataupun mengetahui masalah yang dialaminya, kemudian dapat menetapkan dan memprioritaskan dari permasalahan kesehatan yang dialami, memecahkan atau menanggulangi masalah kesehatan, mengevaluasi atau menilai sejauh mana keberhasilan pemecahan masalah dalam masalah penyakit ataupun masalah kesehatan yang dialami dan mampu memelihara kesehatan secara mandiri. Siapa saja sasaran dalam pelayanan keperawatan komunitas? Pelayanan keperawatan komunitas adalah seluruh masyarakat yang termasuk individu, keluarga, dan kelompok yang beresiko tinggi seperti keluarga yang tinggal di daerah kumuh, daerah yang terisolasi, dan daerah yang tidak terjangkau termasuk kelompok bayi, balita, lansia, dan ibu hamil. Dalam falsafah keperawatan komunitas merupakan pelayanan yang memberikan perhatian terhadap pengaruh lingkungan, baik itu bio, fisiko, sosio, kultural, dan spiritual terhadap kesehatan komunitas dan memberikan prioritas pada strategi pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Pandangan dasar tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang holistik yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual, dan esensi keperawatan yang menjadi kerangka dasar dalam praktek perawatan. Aspek etika keperawatan merupakan hal yang penting ya bagi perawat di pelayanan, tidak terlepas pada pelayanan di komunitas. Banyaknya kasus pelanggaran etik yang terjadi di masyarakat, ya seperti bayi melepuh karena ditinggal perawat, salah suntik, pasien jatuh, pembiaran pasien sehingga terlambat penanganannya, dan banyak lagi yang lain yang berkaitan dengan masalah etika keperawatan. Nah, etika keperawatan ini merupakan pedoman bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan agar segala tindakan yang diambil tetap memperhatikan pada kebaikan pasien. Prinsip etik pada keperawatan komunitas yang pertama, kemanfaatan. Dilihat dari bagaimana perawat itu harus melakukan yang terbaik kepada pasien. Kemudian tidak merugikan dan mencelakakan. Yang prinsipnya setiap tindakan yang dilakukan harus tidak boleh merugikan pasien atau klien. Kemudian otonomi. Otonomi ini menghormati hak-hak pasien. Kesetiaan dan kejujuran yang diharapkan jujur kepada klien dan keluarga serta selalu menepati janji kepada klien dan kemudian berkeadilan, tidak membeda-bedakan masyarakat yang kelas bawah maupun kelas atas semua sama, serta prinsip akuntabilitas yang selalu menjaga kerahasiaan pasien atau klien ya, dalam hal masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh klien. Tidak boleh menceritakan kepada orang lain segala rahasia ataupun hal-hal yang menyangkut rahasia klien. Asumsi dasar keperawatan komunitas bahwa sistem pelayanan keperawatan komunitas di masyarakat ini bersifat kompleks dikarenakan banyaknya permasalahan
kesehatan di masyarakat yang mungkin tidak hanya dialami dengan satu masalah kesehatan saja. Maka dari itu, perawat harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk dapat membimbing dan mendidik keluarga, individu maupun kelompok masyarakat dengan menanamkan pengertian, kebiasaan, dan perilaku hidup sehat sehingga mereka mampu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya dan dapat mencegah masalah penyakit ataupun masalah kesehatan yang bersifat kompleks. Pelayanan kesehatan berfokus pada 3 level prevensi atau pencegahan penyakit yang dimulai dengan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan tersier. Pada materi ini akan nanti disampaikan pada pertemuan selanjutnya untuk membahas bagaimana dan apa saja yang termasuk di dalam 3 level prevensi untuk pencegahan penyakit di masyarakat. Keperawatan sebagai bagian yang penting atau integral ya dari pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendidikan dan penelitian berbasis evidence-based practice ataupun hal-hal yang mengenai tindakan keperawatan yang kita lakukan pada masyarakat ataupun pada komunitas haruslah berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang didasari melalui penelitian-penelitian ilmiah serta telah disahkan melalui evidence-based practice. Beberapa keyakinan yang mendasari praktek keperawatan komunitas, yaitu pelayanan kesehatan sebaiknya tersedia, dapat terjangkau, dan dapat diterima oleh semua lapisan orang yang ada di masyarakat. Kemudian, penyusunan kebijakan seharusnya melibatkan penerima pelayanan. Dalam hal ini adalah komunitas ataupun masyarakat luas. Perawatan sebagai pemberi pelayanan dan klien sebagai penerima pelayanan perlu adanya jalinan kerjasama yang baik. Lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan komunitas, baik bersifat mendukung maupun menghambat. Untuk itu harus ada antisipasinya. Pencegahan penyakit dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan. Kesehatan merupakan tanggung jawab setiap orang. Diharapkan masyarakat akan mandiri dalam memelihara kesehatan dirinya sendiri. Demikian pertemuan pertama kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan kedua yang akan kita bahas tentang konsep pelayanan primary healthcare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.